Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan untuk membahas berkaitan dengan soal TWK Pool Penalaran. Seperti apa? Soal TWK Pool Penalaran kita awali dengan pembahasan soal yang sudah rekan-rekan kerjakan pada video kami sebelumnya. Berkaitan dengan materi pilar negara, yaitu landasan filosofi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di Indonesia tentu harus dengan memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa. Yang berarti, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Berkaitan dengan kesinambungan. Dan secara umum, rekan-rekan sudah menjawab dengan tepat sekali apa yang dimaknai dengan kata kesinambungan kesejahteraan bangsa. Jadi sekali lagi, kesinambungan itu memiliki makna bagaimana sumber daya alam di Indonesia harus ada kontrol terhadap pelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Sekali lagi, berdasarkan dengan konsep tersebut, maka opsi yang tepat adalah opsi yang C. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan kepada soal berkaitan dengan materi bela negara. Tim nasional atau Timnas Indonesia U23 sukses melangkah ke babak perempat final AFC U23 2024 setelah menempati posisi runner-up di grup A dan mengeliminasi tim-tim unggulan seperti Australia dan Yordania. Salah satu anggota kunci Timnas Indonesia U23 adalah Nathan John harus segera meninggalkan Qatar setelah pertandingan berakhir di fase grup A karena hanya diberikan waktu 1 minggu untuk kembali ke klubnya SC Heerenveen. Namun berkat upaya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dalam hal ini Ketua PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir, berhasil meyakinkan klub Nathan untuk memperbolehkan tetap berada di Qatar dan bergabung kembali dengan Timnas Indonesia di turnamen AFC U23 tahun 2024. Jadi tindakan Nathan ini bisa disebut sebagai apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Berkaitan dengan membela tim nasional dalam suatu ajang pertandingan olahraga. Itu merupakan salah satu bentuk dari, ya jelas rekan-rekan, berkaitan dengan upaya mewakili negara dalam ajang perlombaan, membela tim nasional, itu berkaitan dengan sikap bela negara. Opsi yang B, rekan-rekan. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Masih berkaitan dengan materi bela negara. Viral di media sosial berkaitan dengan soal beredarnya uang mutilasi yang menunjukkan uang pecahan Rp100.000 dengan nomor seri berbeda di kedua sisi. Sebagaimana pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang nomor 7 tahun 2011, yang dimaksud dengan merusak adalah mengubah bentuk atau mengubah ukuran fisik dari aslinya, antara lain membakar, melubangi, menghilangkan sebagian atau merobek, termasuk salah satu merusak uang karena diragukan keasliannya. Untuk menghadapi kejadian tersebut, hal yang sebaiknya kita lakukan adalah silakan rekan-rekan memilih apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E sekiranya yang harus dilakukan untuk menghadapi kejadian tersebut. Kalau kita perhatikan, rekan-rekan, berkaitan dengan soal nomor 2 ini, yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Kalau kita cermati opsi yang A, memperhatikan dan mengenal desain serta ciri-ciri keaslian uang agar aman dalam bertransaksi, itu termasuk upaya menghadapi kejadian tersebut. Kita simpan dulu opsi yang A.
Kalau opsi yang B memusnahkan uang tersebut agar tidak beredar di masyarakat, ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum atau pemerintah dalam hal ini. Sehingga opsi yang B tidak termasuk upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Opsi yang C mencari pelaku mutilasi uang karena itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum juga termasuk dari upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mengeluarkan panduan juga termasuk upaya dari pemerintah atau aparat penegak hukum. Menghimbau masyarakat juga. Sehingga hal yang sebaiknya kita lakukan sebagai warga masyarakat yang paling bijak adalah opsi yang A. Memperhatikan dan mengenal desain serta ciri-ciri keaslian uang agar aman dalam bertransaksi, rekan-rekan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3. Dalam pasal 30 ayat 1, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada warga negaranya. Adapun hubungan pasal tersebut dengan tujuan bangsa Indonesia adalah, silakan rekan-rekan memilih apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E berkaitan dengan pasal 31 ayat 1. Tetapi kita hubungkan dengan tujuan bangsa Indonesia yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Salah satunya, kalau kita cermati A sampai dengan E, itu hal yang bersifat positif. Sekali lagi, kita hubungkan pasal pendidikan dengan tujuan bangsa Indonesia. Tentang pendidikan juga, rekan-rekan. Yang paling sesuai dengan tujuan pendidikan yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Sekitar 200 anggota komunitas kreatif Makassar menyampaikan kritik dan saran mengenai karya berupa seni sketsa yang diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga karya anak bangsa ini perlu dilindungi oleh pemerintah. Maka hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong kreativitas di bidang kekayaan intelektual. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih. Berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Sekali lagi, yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita cermati opsi yang A memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pencatatan hak cipta di DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kalau opsi yang B, seluruh karya desain dan sketsa didaftarkan oleh pemilik. Itu kan dilakukan oleh masyarakat. Karena yang diminta oleh soal berkaitan dengan upaya pemerintah. Opsi yang C menyumbang permohonan hak cipta supaya tidak dapat diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu berkaitan dengan warga negara juga. Terus meningkatkan karya anak bangsa baik di bidang seni maupun sketsa. Tetapi yang berkaitan dengan pengajuan kekayaan intelektual. Sehingga kalau opsi yang E juga seni sketsa merupakan kesenian yang harus kita jaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya agar tidak diklaim negara lain. Yang kita lakukan memang opsi yang E, D, C, dan B sebagai warga negara. Tapi dilakukan oleh pemerintah, itu yang paling bijak rekan-rekan adalah opsi yang A. Harus memberikan kemudahan dan kecepatan sehingga tidak diklaim oleh pihak lain. Sekali lagi opsi yang paling bijak adalah opsi yang A. Lanjut berikutnya, soal nomor 5 berkaitan dengan materi nasionalisme. Era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal nasionalisme. Di satu sisi, era digital telah memberikan peluang bagi tumbuhnya nasionalisme seperti melalui penggunaan media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan mempermudah komunikasi antar warga negara. Namun, di sisi lain, era digital juga telah menimbulkan tantangan bagi nasionalisme, seperti penyebaran propaganda yang dapat memecah belah bangsa Indonesia berkaitan dengan propaganda adu domba di dalam media sosial. Berdasarkan narasi tersebut, salah satu tantangan nasionalisme di era digital. Ini kata kuncinya sudah kita tandai, rekan-rekan, berkaitan dengan penyebaran propaganda di era digital saat ini.
Itu yang menjadi tantangan kita. Maka kita kaitkan dengan opsi yang ada, apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Maka tantangan nasionalisme di era digital itu yang paling sesuai dengan narasi soal nomor 5 adalah propaganda itu opsi yang C. Bagaimana penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Semoga bisa dipahami oleh rekan-rekan. Baik, sebelum kita akhiri pada video kali ini, seperti biasa, rekan-rekan saya memberikan soal tugas kepada rekan-rekan sehingga bisa dijawab, kemudian dituliskan jawaban terbaik pada kolom komentar berkaitan dengan materi nasionalisme ini. Silakan dipilih apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Dituliskan pada kolom komentar disertai dengan penjelasan atau alasan dari rekan-rekan memilih opsi tersebut. Baik, rekan-rekan pejuang CPNS Kedinasan dan CPNS Umum tahun 2024 itu tadi berkaitan dengan soal TWK Pool Penalaran. Sekali lagi tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, di like, kemudian di share kepada rekan-rekan sesama pejuang CPNS tahun 2024. Tetap semangat latihan soal, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.